Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Wita Purwita. Oke, di video kali ini aku bakalan bahas seputar alat kontrasepsi IUD. Guys, jadi si IUD ini kita juga kenal dengan nama sebutan spiral. Jadi si alat kontrasepsi IUD ini berbentuk T dan dimasukkan ke dalam rahim kita. Tapi kalian yang udah terlanjur menggunakan IUD, kalian tahu gak sih hukumnya IUD itu menurut agama Islam? Kita bahas ya. Oke guys, sekarang kita bahas. Jadi menjaga jarak kehamilan itu memang diperbolehkan dengan niat yang sewajarnya, yaitu untuk menjaga jarak kehamilan. Jadi alat kontrasepsi apapun itu diperbolehkan, tetapi ada juga yang diharamkan loh guys. Bukan alatnya yang diharamkan, tetapi cara pemasangannya yang jadi tanda tanya. Oke, jadi kita bandingin dulu si IUD sama alat kontrasepsi kondom. Si alat kontrasepsi kondom kita bisa menggunakannya secara pribadi. Masa sih kita mau pakai kondom harus ke tenaga kesehatan dulu atau minta tolong ke orang lain? Pastikan sama suami kita kan ya, kalau misalkan kita mau pasang kondom. Sedangkan si alat IUD ini tuh dipasangkan ke dalam rahim kita harus menggunakan bantuan tenaga medis. Nah, di sini dipertanyakan haram atau tidaknya. Oke guys, jadi alat IUD ini tuh kalau misalkan yang masangnya suami kalian, misalkan suami kalian itu dokter kandungan nih, bisa masangin alat kontrasepsi ini. Oke, jadi hukum si IUD ini karena dipasangkan oleh suami kalian, berarti it's okay, no problem. Jadi itu halal-halal aja, nggak jadi masalah di agama kita. Akan tetapi guys, ketika kalian memasang alat kontrasepsi IUD ini meminta bantuan tenaga medis, apalagi si yang masanginnya itu kan kebanyakan sekarang, enggak kebanyakan sih, ada gitu sekarang dokter kandungan yang laki-laki. Kebayang nggak kalian kalau misalkan kalian masang IUD terus dokternya tuh laki-laki gitu? Secara tidak langsung si dokternya itu memegang sesuatu yang benar-benar area intim kita gitu, dan status kita dengan dokter itu adalah bukan mahrim. Jadi yang diharamkan itu adalah proses pemasangannya guys, sama orang yang bukan mahrim kita. Tapi aku masanginnya sama dokter cewek kok. Misalkan aku masangin IUD-nya itu di bidan. Perlu kalian ketahui bahwa di agama kita itu ada batasan antara wanita juga ya. Jadi ada anggota badan kita yang boleh dilihat oleh wanita, tetapi hanya sebagian saja. Untuk daerah intim itu dianjurkan untuk tidak diperlihatkan kepada sesama teman wanita juga, kecuali kalau misalkan kita lagi dalam keadaan darurat, misalkan proses melahirkan, proses keguguran. Nah, itu bisa kita minta bantuan tenaga kesehatan perempuan dan itu diperbolehkan. Nah guys, jadi alat IUD-nya itu enggak diharamkan, tapi pemasangannya yang diharamkan kalau misalkan kita memasang alat itu dengan orang yang bukan mahrim kita. Jadi ada baiknya kalau misalkan kita ingin melakukan sesuatu harus tahu dulu hukum-hukum dasarnya ataupun hukum-hukum yang diajarin di agama kita. Oke guys, itu dia sedikit penjelasan dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian. Untuk kalian yang mau pasang IUD, boleh-boleh aja ya. Tapi kalian lihat dulu deh hukumnya itu kayak apa. Ada baiknya kalau misalkan kalian ikutin metode yang udah aku buat nih, ada di sini ya linknya. Jadi ini tuh aku jelasin tentang KB alami gitu. Oke guys, akhir kata aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan aku. Bye bye.